Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Rumah Bunuh Diri, yang memasuki bagian kedua dari ceritanya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita ini masih ditulis oleh Mbak Penelope Magdalene. Nah, nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ketika malam tiba dan ayah sudah pulang, Bunda menceritakan dengan santai kejadian tadi sore yang menyebabkan gigi Yudit ini tanggal. Sambil bercanda, Bunda membuat cerita menakutkan itu menjadi cerita biasa untuk meringankan suasana. Ayah mentertawakan Yudit yang sekarang terlihat lucu karena giginya yang ompong. Kami semua tertawa. Serasa kejadian menakutkan tadi itu tidak pernah terjadi. Namun ayah, malam itu adalah malam terakhir aku mendengar tawa Yudit. Saat sudah tengah malam dan kami semua sudah terlelap tidur, aku dikagetkan dengan suara Yudit yang merintih kesakitan. Aku membangunkan Bunda yang segera menyalakan lilin untuk menerangi kamar. Badannya panas, kata Bunda saat memegang tangan Yudit. Yudit mengigau dan tidak tenang tidurnya karena dia sedang demam. Ayah segera pergi ke dapur untuk membuat air hangat, untuk membuat teh dan mengompres Yudit. Ya, tolong ya buatkan obat air melati untuk Yudit, kata Bunda saat ayah membawa masuk air kompres dan juga teh. Dialah, tolong ambilkan air minum dan taruh di gelas ya. Ayah mau keluar ngambil bunga melati sebentar. Aku segera ke dapur dan kemudian menuangkan air di dalam gelas. Tidak lama kemudian, ayah kembali dengan beberapa kuntum bunga melati. Bunga melatinya ayah taruh di dalam gelas dan gelasnya ditutup. Kemudian dia taruh di luar, nanti besok pagi bisa diminum oleh Yudit. Pengobatan ini adalah pengobatan tradisional dari Kepulauan Sangihe yang diajarkan oleh nenek Bunda kepada Bunda dulu. Setiap kali kami demam, pasti Bunda akan memberikan air melati kepada kami. Karena itu wajib ada tanaman bunga melati di rumah kami. Sepanjang malam Bunda dan juga ayah bergantian berjaga merawat Yudit. Bunda mengkompres Yudit, tapi demamnya hanya turun sedikit kemudian melonjak lagi. Bunda juga tidak putus-putusnya berdoa untuk kesembuhan Yudit. Malam itu Yudit terus mengigau dan terus tidak tenang. Keesokan paginya saat matahari sudah terbit penuh di langit dan embun sudah hampir kering, ayah mengambil air melati yang dia letakkan di luar dan menyuruh Yudit meminumnya. Tidak lama kemudian suhu badan Yudit turun dan dia bisa tidur nyenyak. Yudit sakit selama 1 minggu lamanya. Setelah sembuh, Yudit tidak sama lagi. Adikku itu sudah menjadi pendiam dan tidak suka aktif bermain lagi. Dia hanya mau bersama Bunda terus dan selalu menolak bila aku ajak bermain. Sunyi rasanya bermain di hutan hanya ditemani sosok perempuan berbaju putih dan anak-anak kecil yang pucat yang hanya berdiri mematung memperhatikanku. Aku ingin bermain dengan Yudit. Akhirnya aku mengalah dan lebih memilih bermain di dalam rumah agar aku bisa bersama dengan Yudit dan Heru. Sejak sore itu juga aku tidak pernah lagi menginjakan kaki ke bagian rumah utama. Pernahkah kalian mendengar pepatah yang berbunyi, bangkai walau disimpan dengan rapat tetap akan tercium baunya? Itulah yang kupikirkan pada saat kejadian ini berlangsung. Rahasia keluarga kami yang tinggal ilegal di rumah orang yang itu, ya adalah bangkai yang kami simpan rapat-rapat, namun pada akhirnya tercium juga. Hari Rabu malam, langit di luar terang oleh cahaya bulan. Sesekali angin bertiup dan juga menggerakkan rumput-rumput ilalang yang memenuhi sekeliling rumah kami. Suaranya begitu membuat was-was karena terdengar seperti langkah kaki orang yang berjalan menginjak rumput. Bunda sedang memasak makan malam. Kami menunggu ayah untuk pulang dan makan bersama.
Tidak lama kemudian ayah pulang. Wajah ayah terlihat ketakutan, tapi langsung disembunyikannya ketika ayah masuk ke dalam rumah. Saat itu aku sedang menolong bunda mengawasi gorengan tahu, sedangkan ayah sedang membantu bunda merapikan meja makan. Ayah merasa seperti ada yang ngikutin tadi pun, bisik ayah pada bunda. Mereka pikir aku tidak bisa mendengar perkataan ayah karena ayah berbisik. Aku terus memasang telinga, ingin tahu apa yang akan ayah ceritakan lagi. Tapi belum lagi, ayah lanjut kami kemudian sudah dikagetkan dengan suara Yudit. "Ayah, itu siapa? Teman ayah?" tanya Yudit sambil menunjuk ke arah rumah. Kami semua ikut menoleh dan tepat di depan pintu masuk rumah yang sudah runtuh berdiri sosok seorang pria. "Oh, jadi kamu tinggal di sini ya?" kata laki-laki itu sambil berjalan mendekati kami. Bunda langsung cepat-cepat menggendong Heru dan berdiri di samping ayah. Mereka seperti sedang membuat benteng untuk menghalau pria ini agar tidak masuk ke dalam petakan kami. Yudit yang penakut langsung berdiri dan bersembunyi di belakang bunda, sedangkan aku masih tetap berdiri dekat kompor walaupun pandanganku bukan di gorengan tahu lagi. "Ternyata kamu ini juga sama pencuri ya? Kamu maling," teriak maling, bentak pria tadi. "Berani-beraninya kamu menjatuhkan saya di depan Pak Bos. Menuduh saya maling, ternyata kamu juga maling ya?" "Mas Tri, Mas tenang dulu. Ayo kita bicarakan baik-baik Mas," kata ayah berusaha untuk tetap tenang. "Saya juga bisa laporin kamu. Lihat saja nanti saya laporin kamu ke Pak RT. Diangkut sama polisi kalian semua. Biar mati di penjara aja kalian. Dasar nggak tahu diri." "Mas tenang dulu. Saya minta maaf kalau perkataan saya membuat Mas kena masalah. Saya hanya berkata jujur saja. Mas punya hak marah sama saya, tapi tolong kasihanilah keluarga saya. Kalau Mas laporkan saya, nanti keluarga saya terlunta-lunta lagi di jalanan Mas." Ayah seperti mengemis-ngemis pada laki-laki itu. Laki-laki itu bernama Mas Tri. Dia adalah mandor di tempat ayah bekerja. Perawakannya medium, dengan rambut cepak dan giginya tonggos. Sepertinya dia sadar dengan keluarga kami yang sudah terdesak, dan ayah yang mengemis-ngemis meminta dikasihani. "Kamu berani bayar saya berapa?" tanya Mas Tri sambil tersenyum miring. Pandangannya sekarang tertuju pada bunda dari ujung kaki sampai ujung rambut. "Waduh Mas, kalau saya punya uang, saya nggak mungkin rela keluarga saya tinggal di tempat seperti ini. Istrimu lumayan cantik." Mas Tri tersenyum genit pada bunda. Aku yang masih kecil pun saat itu sudah paham dengan maksud Mas Tri itu. Rasanya dari ini mendidih melihat orang yang sangat mesum ini. Ingin aku siram wajahnya dengan minyak panas. Saat itu kami semua tegang menyaksikan percakapan panas antara ayah dan Mas Tri, sampai-sampai kami tidak sadar dengan perubahan cuaca di luar. Angin yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba berubah menjadi kencang dan cahaya rembulan yang tadinya menerangi kegelapan bagian rumah tempat Mas Tri berdiri menjadi tertutup awan. Entah apa, waktu itu hanya aku saja yang melihat, ataukah mereka yang lain juga ikut melihatnya. Sekeliling kami menjadi gelap dan api lilin yang menjadi sumber cahaya kami ditiup angin dan mati. Sepanjang percakapan Mas Tri berdiri tepat di samping tangga ke lantai 2. Aku melihat dari atas tangga lentera merah yang perlahan turun mendekati Mas Tri. Sesosok tangan berwarna merah dengan kuku tajam berwarna hitam memegang pegangan tangga perlahan turun. Terdengar suara seperti kain yang diterpa angin dan bau busuk yang menyengat memenuhi ruangan. Tubuhku gemetaran dengan rasa takut yang mendalam. Rasa takut yang dulu pernah ku rasakan saat bertemu dengan makhluk jahat itu, dan saat dulu aku melihat ayah membuat sketsa aneh di hutan. "Sebaiknya Mas Tri segera pergi dari sini," kata ayah dengan tenang, tapi dengan nada tegas. Mas Tri tidak menjawab ayah. Cahaya merah itu perlahan-lahan mulai menyelimuti Mas Tri yang hanya berdiri terpaku dengan raut wajah ketakutan dan air mata yang deras meleleh di pipinya.
"Mastri, pergi dari sini sekarang!" teriak ayah sambil mendorong Mastri keluar dari rumah. "Keluar dari sini!" Seketika itu juga kegelapan kembali menyelimuti sekeliling kami, dan angin yang tadinya kencang tiba-tiba hilang. Aku hanya bisa terpaku dalam kegelapan, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Seberkas cahaya perlahan-lahan mulai memenuhi ruangan. Aku melihat Bunda berjalan ke arahku dan memegapku dalam kehangatan pelukannya. Aku merasa sedikit demi sedikit kehangatan mulai merasuki tubuhku dan mengusir kedinginan yang tadi aku rasakan. Ketika aku benar-benar sadar, Bunda cerita bahwa sejak cahaya lilinnya mati ditiup angin, aku dan Heru langsung menangis sejadi-jadinya dan Yudit malahan pingsan. Bunda memeluk kami bertiga dan membisiki doa ke telinga kami, barulah kami berhenti menangis, dan Yudit perlahan-lahan mulai sadar. Malam itu ayah dan juga Bunda memeluk kami dengan erat, sambil menyanyikan lagu-lagu rohani untuk menaikkan semangat kami. Melihat kembali, aku sangat yakin bahwa petakan kami adalah satu-satunya tempat yang hangat dan aman dari rumah itu. Malam itu ayah bercerita tentang Mastri. Sejak mulai bekerja, ayah sudah curiga dengan Mastri yang mencuri bahan bangunan untuk dijual lagi. Kepala proyek pembangunan setiap hari mengeluhkan kekurangan bahan bangunan yang setiap hari harus selalu dipesan. Walaupun pemesanan sudah selesai dan sudah sesuai dengan perhitungannya. Ayah pernah melihat Mastri membawa beberapa sak semen keluar dari area proyek. Setelah beberapa minggu mengamati, akhirnya ayah menjadi sangat yakin bahwa Mastri lah yang selama ini mencuri bahan bangunan itu. Ayah kemudian menceritakan kecurigaannya pada kepala proyek yang segera menindaklanjuti laporan ayah. Terakhir yang ayah dengar sebelum pulang ke rumah, Pak Kepala Proyek memanggil Mastri untuk bicara di dalam kantornya. Mastri hanyalah awal dari keruntuhan keluarga kami. Awal rahasia kami terbongkar dan awal dari semua derita yang menimpa kami. Awal terbukanya jalan untuk makhluk jahat yang tinggal di rumah itu untuk masuk ke dalam lingkaran keluarga kami. Keesokan harinya ayah hampir saja tidak masuk kerja. Kata ayah lebih baik ayah tinggal di rumah takut Mastri datang lagi dan menjahati kami. Tapi Bunda meyakinkan ayah bahwa kami tidak akan apa-apa kalau ayah tinggal. Akhirnya setelah diyakinkan Bunda, ayah pun setuju dan pergi bekerja. Siang itu aku, Bunda Yudit, dan Heru baru saja selesai makan siang. Aku hendak membawa piring-piring kotor kami ke sumur untuk dicuci ketika aku mendengar suara gumaman dan langkah kaki orang. "Masa iya sih ada orang tinggal di sini?" Salah satu gumaman yang aku dengar. Aku dan juga Yudit langsung berlari bersembunyi di belakang Bunda. Bunda langsung berdiri dan membentengi kami saat melihat gerombolan warga kampung yang datang ke rumah itu. Ibu ini siapa? Kok main tinggal aja di rumah orang?" seru seorang bapak dengan nada marah. Diketahui bapak itu adalah Pak RT di situ yang bernama Pak Broto. Badannya tinggi dan juga besar, perutnya buncit dan mengingatkanku pada Santa Claus, tapi mukanya garang. "Beresin sekarang barang-barang kalian, lalu keluar dari rumah ini. Dasar maling, main caplok-caplok aja tanah orang." Pak Broto sudah setengah berteriak pada kami. Saat itu aku seperti mau menangis saja, ya karena sangat ketakutan. Lucu juga aku ini yang masih lebih takut pada sesama manusia daripada hantu-hantu seram penghuni rumah ini. "Pak, bicaranya baik-baik aja Pak, nggak usah pakai marah-marah. Kasihan ibu sama adik-adiknya pada takut," kata seorang bapak dengan lembut. Pak Tarno namanya. "Kalau yang begini itu kita baik-baikin, nanti nggak bakalan cerah mereka," hardik Pak Broto. "Tetapi nggak perlu marah-marah juga tuh Pak, kan rumah ini juga bukan punya bapak," tambah seorang, yaitu seorang ibu-ibu yang akhirnya aku tahu adalah ibunya Cesi. "Bu, suaminya mana?" tanya Pak Tarno lagi tanpa memperdulikan Pak Broto. "Suami saya sedang pergi bekerja Pak." "Pak, Bu, saya minta maaf kalau kehadiran keluarga saya di sini membuat ibu bapak tidak senang."
Kami tidak ada niatan untuk mengganggu atau merugikan warga setempat kok. Kami hanya sedang mencari rezeki saja di sini. Kami nggak punya apa-apa lagi setelah kerusuhan. Di rumah ini, kami pikir kami bisa nabung dikit. Kami akan segera pindah kalau uang kami sudah cukup untuk menyewa kontrakan. Dengan tenang sambil memandangi para warga, Bunda memberi penjelasan. Kalian ini maling. Kalau kalian saya beri kelonggaran, nanti orang-orang pada ikut-ikutan caplok-caplok tanah kosong. Kalau nggak ada tempat tinggal, yaitu banyak kolong jembatan. Jangan gengsi dong, tinggal di kolong jembatan, nggak punya duit kok. Astagfirullah. Serentak para warga berseru karena merasa kaget dengan kata-kata Pak Broto yang sombong dan kasar itu. Mendengar kata-kata jahat yang dilontarkan Pak Broto membuatku marah dan juga sedih. Tidak tahan aku melihat Bunda dibentak-bentak oleh orang ini. Rasanya ingin aku tonjok Pak Broto itu, tapi apalah daya, aku juga masih anak kecil, dan rasa takutku lebih besar daripada rasa marahku. Jangan ngomong kasar begitulah Pak. Bisa kan kita omongin baik-baik? Kata Pak Tarno lalu berpaling pada Bunda. Bu, suami ibu kerja di mana? Nanti saya minta tolong Yudi untuk menjemputnya. Kita bicarakan baik-baik pengaturannya sama ibu dan juga suami biar enak. Makasih Pak, suami saya kerja di proyek pembangunan gedung PDAM. Namanya Hidayat Rohman, jawab Bunda. Yudi, tempat kerja suami ibu ini ternyata dekat. Kamu tolong jemput ya. Nama bapaknya Hidayat Rohman, jangan lupa, kata Pak Tarno kepada seorang pemuda bernama Yudi yang sepertinya adalah anak Pak Tarno. Ini ada apa? Tiba-tiba terdengar suara panik seorang wanita. Tidak lama kemudian wanita itu masuk ke dalam rumah dan ternyata dia adalah Mbak Dian. Kantong plastik yang dibawa Mbak Dian jatuh saking paniknya. Dia melihat kerumunan orang di rumah yang seharusnya kosong. Bu, ibu tidak apa-apa? Tanya Mbak Dian yang langsung memeluk Bunda. Gak apa-apa kok Mbak Dian, jawab Bunda sambil tersenyum. Kamu siapanya mereka? Tanya Pak Broto masih tetap jutek. Saya teman Pak, ini ada apa ya? Mereka mau kami usir, tinggal ilegal di tanah orang, enak saja. Jangan Pak, jangan diusir. Pikirkan berapa banyak jiwa yang bisa terselamatkan kalau mereka tetap di sini. Kalau nggak ada ibu dan juga bapak waktu itu, saya pasti sudah gantung diri di rumah ini Pak. Mbak Dian memegang tangan Bunda. Saya berutang budi sama bapak dan ibu ini. Mereka ini yang menjaga rumah ini agar tidak ada lagi orang yang mencoba bunuh diri di sini seperti saya dulu. Terdengar serentak ekspresi syok dan bisik-bisik para warga yang cukup kaget mendengar pernyataan Mbak Dian. Kayak ada sesuatu di rumah ini ya. Kan pernah juga kita nemu mayat orang bunuh diri di sini kan? Berapa kali malahan? Ya, kata seorang ibu dengan ekspresi muka yang ketakutan. Iya, 3 tahun lalu kan ada yang nemu mayat laki-laki yang mati kehabisan darah bukan di lantai atas. Sambung seorang pemuda dengan semangat. Kayak ada yang manggil gitu sih katanya. Iya mas, saya mengalami sendiri, sambung Mbak Dian. Mbak Dian ini menceritakan kejadian ketika dia hampir bunuh diri di rumah ini. Semua orang terperangah mendengar cerita Mbak Dian. Tidak lama kemudian terdengar bunyi motor di depan rumah. Setelah itu ayah masuk ke dalam rumah sambil berlari dengan panik. Bunda, seru ayah sembari meminta permisi pada warga yang mengurumuni petakan kami. Pak, ayo kita bicara baik-baik ya Pak, sambut Pak Tarno sebelum Pak Broto sempat berbicara. Mbak boleh tolong bawa adik-adiknya keluar? Tanya Pak Tarno pada Mbak Dian. Mbak Dian membawa kami bermain di belakang dapur, sedangkan warga yang lain lebih memilih untuk pulang. Ya mungkin karena sudah ada perasaan ngeri setelah mendengar cerita Mbak Dian dan teringat lagi penemuan mayat-mayat orang bunuh diri di rumah ini. Yang tersisa hanyalah Pak Tarno, Pak Broto, dan beberapa warga yang sering aktif kegiatan kampung. Kalau terserah saya sih, biar aja mereka tinggal di sini, biar nggak serem rumahnya, kata ibu yang tadi sembari bergegas untuk keluar. Awalnya aku tidak ingin pergi meninggalkan bunda dan ayah.
Aku ingin mendengarkan pembicaraan mereka. Aku ingin tahu apa yang menjadi keputusan mereka terhadap nasib tempat tinggal keluarga kami saat ini. Tapi lagi-lagi karena aku anak kecil, jadi aku harus ikut perintah orang dewasa. Sesekali aku pura-pura bermain di depan pintu belakang bila Mbak Dian tidak melihat. Mbak Dian sedang mengajak bermain Yudit dan Heru. "Dela, sini Dik. Nih, Mbak ada kue," seru Mbak Dian sambil mengeluarkan kantong plastik dari dalam tas ranselnya. Senang rasanya di saat-saat seperti ini dikasih kue dan susu kotak sama Mbak Dian. Jarang-jarang bisa jajan seperti ini. Tapi rasa penasaranku tetap lebih besar, makanya setelah mengambil kue dan susu, aku kembali lagi menguping setelah memastikan bahwa Mbak Dian tidak memperhatikanku. Dia sedang sibuk mengejar-ngejar Heru yang senangnya berlari ke arah sumur. Aku mengajak Yudit yang sedang duduk sendirian di dekat sumur untuk ikut menguping denganku. Tapi dia tidak tahu. Mungkin dia takut dengan sosok pria bersimbah darah yang sedang berdiri di sampingku. Aku langsung pasang telinga untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Yang aku tangkap waktu itu adalah para warga saling tanya mengenai pemilik asli rumah ini. Tidak ada yang ingat katanya. Ya sudah lama memang tidak ditempati. Ada sekitar 20 tahun rumah ini kosong. "Mungkin kakek Pras tahu kali ya," kata seorang bapak. "Bisa jadi. Beliau kan udah lama tinggal di sini," jawab yang lain. Aku hanya bisa mendengar mereka, tapi tidak bisa melihat karena nanti ketahuan lagi nguping. "Kakek Pras udah pulang dari pasar belum ya? Jam segini." "Ya udah samperin aja lah, tanya biar jelas." "Ya sudah, saya jalan dulu ya. Ntar saya ajak ke sini kakek Prasnya." Ketika bapak itu pergi, Pak Broto mulai ngomel-ngomel kepada ayah dan bunda, tetap menuntut kami segera keluar dari rumah itu. Pak Tarno dan warga yang lain sudah jengkel juga dengan tingkah Pak Broto. Lama-kelamaan mereka yang hanya diam mulai angkat suara menegur Pak Broto. Namun Pak Broto tidak mau kalah, malahan kemarahannya semakin menjadi-jadi. Hampir saja perkelahian terjadi. Untung saat itu terdengar salam dari depan rumah. "Selamat siang, permisi." Ternyata itu kakek Pras. Kakek Pras orangnya kurus, kulitnya hitam karena terbakar matahari, namun wajahnya terlihat baik dan berwibawa. Rambutnya sudah beruban semua, tidak ada lagi warna hitamnya. Kakek Pras selalu tersenyum pada semua orang, selalu ramah tanpa pandang bulu. Beliau adalah seorang kusir delman di pasar. Kakek Pras datang sambil memegang tasbih di tangan kanannya. "Broto, kalau kamu nggak bisa tenang, mending kamu keluar aja dulu. Dinginkan pikiran dan tenangkan hati kamu. Kalau kamu begini terus, nanti kamu gampang diganggu sama mereka," kata kakek Pras dengan tegas. "Perkenalkan, nama saya Prastio. Tapi orang-orang sini bisa memanggil saya biasanya itu kakek Pras saja. Duduk kek, nama saya Ayu dan suami saya Hidayat." "Kakek Pras, kami hanya ingin tahu saja siapa pemilik rumah ini. Siapa tahu bisa kami hubungi untuk meminta izin biar bapak dan ibu ini tidak tinggal ilegal di sini," terang Pak Tarno. "Dulu rumah ini megah sekali," kata kakek sambil memandangi sekelilingnya. "Saya sering ke rumah ini dulu, suka nganterin bibinya yang baru pulang dari pasar. Biasanya juga kalau mau ke pasar suka mesen malamnya, biar pagi-pagi udah dijemput. Tapi udah meninggal bibinya sekarang." Kakek Pras menghela napas panjang sambil terus memegang tasbihnya. Matanya memandangi kiri dan kanan. Mungkin kakek Pras juga bisa melihat para makhluk penghuni rumah itu yang sedang berkumpul di ambang pintu belakang dapur, tepat di samping tempatku duduk dan menguping. Mereka sedang mengawasinya yang sedang mengenang masa lalu. Ini dulunya rumah Pak Bagaskara. Almarhum tinggal di sini dengan istrinya yang waktu itu lagi hamil. Mereka tinggal di sini tidak lama, 3 tahun saja kalau nggak salah ingat. Jadi
Ini rumah Pak Bagas bangun untuk keluarganya, tapi sayangnya setelah melahirkan istri Pak Bagas jadi aneh. Apa ya namanya penyakitnya? Dulu Pak Bagas sempat bilang, apa taulah. Ya sudah lupa saya, bahasa Inggrisnya begitulah namanya. Pokoknya dia semacam depresi begitu. Istrinya jadi kayak orang gila dan terobsesi untuk mencelakai bayinya. Kata Pak Bagas, dia tidak tega bila istrinya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, makanya istrinya dikurung saja di kamar. Nah, Pak Bagas ini mempekerjakan seorang wanita muda untuk menjaga bayinya. Siapa namanya ya saya lupa. Pokoknya dia masih gadis, cantik juga orangnya. Ada gosip yang beredar dulu katanya Pak Bagas mau menikahi perempuan ini, tapi nggak tahulah apa benar atau tidak. Tapi yang jelas dulu Pak Bagas sempat cerita sama saya kalau dia akhirnya berencana membawa istrinya ke rumah sakit jiwa. Katanya beberapa kali istrinya kabur dari kamarnya dan hampir mencelakai seisi rumah. Situasinya saat itu sudah mulai berbahaya. Mbak yang jaga bayinya pernah hampir dibunuh sama istrinya Pak Bagas. Menurut cerita, di tengah malam istrinya masuk ke kamar mbaknya terus mencekik dia. Untung mbaknya sempat berteriak. Pernah juga bayinya hilang pas baru ditaruh di dalam box. Dicari-cari ternyata bayinya itu mau ditenggelamkan di bak mandi di kamar istrinya. Untung cepat ketemu, kalau tidak udah meninggal anaknya. Pak Bagas gak habis pikir istrinya kok bisa membuka pintu kamar yang dikunci itu. Akhirnya Pak Bagas memutuskan untuk membawa istrinya ke rumah sakit jiwa. Besoknya, hari di mana Pak Bagas berencana mengantar istrinya ke rumah sakit jiwa, tetangga pada merasa aneh karena bayinya menangis terus. Sudah berjam-jam menangis tidak berhenti-berhenti. Biasanya kalau nangis bayinya itu diajak jalan sama mbaknya, tapi hari itu tidak sama sekali. Akhirnya salah satu tetangga memberanikan diri untuk masuk ke rumah ini dan menemukan Pak Bagas yang sudah mati berlumuran darah di ujung tangga. Mayat yang lainnya baru ditemukan polisi. Mbak penjaga bayinya mati tercekik di dalam kamarnya, Bibik mati dengan puluhan luka tikaman di kamar mandi, sedangkan istri Pak Bagas mati gantung diri di dalam lemari jati besar di kamarnya. Untung bayinya tidak dicelakai. Bayinya ini diambil oleh kakak Pak Bagas, dan terakhir saya dengar itu dibawa ke luar negeri. Sejak saat itu rumah ini benar-benar kosong. Menurut penyelidikan polisi, istrinya Pak Bagas membantai seluruh keluarganya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Yang paling menyedihkan menurut saya adalah bayinya yang ditemukan menangis di bawah kaki ibunya. Dan sejak saat itu, saya tidak berani lagi lewat sini. Bukannya takut, saya cuma gak sanggup aja buat nginget lagi kejadian naas itu. Kakek Pras tersenyum simpul. Terdengar ada sedikit penyesalan dari nada suaranya. Sepertinya tidak ada jalan lain lagi ya untuk menghubungi anaknya Pak Bagas, tanya Pak Tarno. Susah-susah, wong dia aja dari bayi udah di negeri orang kok nggak tahu juga di mana, jawab kakek Pras itu. Bisa kali hubungi pengacaranya, orang kayak begitu pasti punya pengacara kan, biar sekalian dilaporin nih orang-orang, kata Pak Broto judes. Oh alah, kamu itu toh main pengacara segala, kita ini orang kecil nggak usah pakai pengacara segala. Saya juga yakin ibu dan juga bapak ini, kalau ada pilihan lain, udah lama minggat dari rumah ini kan? Kakek Pras tertawa mengejek Pak Broto. Iya Pak, kami nggak akan tinggal lama-lama di sini. Saya sudah punya pekerjaan tetap, walau gajinya nggak seberapa. Kasih saya waktu buat nabung, 4 bulan saja lah Pak. Saya langsung bawa keluarga saya pindah ke kontrakan. Saya janji nggak akan lewat dari 4 bulan, pindah ayah. Perih hatiku ketika mengingat bagaimana ayah dan juga bunda harus mengemis agar diizinkan tinggal di rumah bobrok begitu. Rumah yang tidak pantas bahkan untuk ditinggali hewan sekalipun. Ya nggak apa-apa lah, 4 bulan aja kok. Lagian memangnya mau diapain rumah ini sama kamu Broto? Sampai-sampai kebelet ngusir keluarga ini. Tolong mengertilah Pak,
Cari uang zaman sekarang kan juga susah. Gak ada kan jalan pendek buat mendapatkan sesuap nasi. Kalaupun ada pasti gak halal pendapatannya, Pak. Bapak pasti tahulah mana penghasilan yang halal dan yang mana yang haram, kata ayah lagi. 4 bulan ya? Kalau dalam 4 bulan kalian belum pindah, saya pribadi yang akan datang ke kantor polisi dan bikin laporan tentang kalian, ancam Pak Broto yang segera keluar dari rumah itu. Pak, Bu, banyakin berdoa ya. Kalau kita terus bertakwa dalam doa, ya alhamdulillah mereka gak akan berani masuk. Kakek Pras tertawa. Sekarang aja mereka pada ngerumunin kita di luar, gak pada berani masuk ke dalam. Iya kek, tiap hari kami berdoa kok. Di sini ada yang suka manggil orang untuk bunuh diri, tapi puji Tuhan, dia masih gak bisa masuk ke tempat kami, kata Bunda. Yaudah, saya pamit pulang dulu. Kalau perlu apa-apa, saya rumahnya di gang sebelah. Nanti saya bantu semampunya. Kakek Pras dan juga Pak Tarno pamit pulang diikuti para warga kampung yang tersisa. Ketika mereka pulang, perasaan lega menyelimutiku. Bukan hanya aku saja, ayah dan juga Bunda, bahkan Mbak Dian yang tidak tinggal di situ, itu pun merasa tenang. Ya, senang rasanya tidak perlu lagi bersembunyi dari tetangga. Kami bahkan bisa bertegur sapa dan bermain bebas dengan anak-anak di situ. Bu, Pak, saya datang ke sini mau nganterin ini untuk keluarga, kata Mbak Dian sambil menyerahkan kantong plastik yang tadi jatuh di lantai. Isinya sudah dibereskan entah oleh siapa dan disimpan di dekat meja makan. Mbak nggak perlu repot-repot begini, kata Bunda. Nggak apa-apa Bu, saya hanya mau berbagi rezeki. Mbak Dian memberi kami bahan makanan, mie instan, ikan kaleng, garam, gula, dan masih banyak lagi. Dia juga membawakan kami anak-anak sekantong plastik penuh jajan dan susu. Kata Mbak Dian, dia sudah bekerja di sebuah swalayan di Jakarta dan baru saja gajian. Dia ingin sekali berbagi dengan kami sebelum dia pindah ke kos-kosan di dekat tempat kerjanya. Ayah dan Bunda dengan senang hati menerima pemberian Mbak Dian. Untuk beberapa saat kami bahagia di rumah itu. Selama beberapa minggu setelah warga desa tahu kami tinggal di situ, suasana jalan dekat rumah mulai ramai lagi dilewati orang. Kakek Pras juga sudah mulai lewat depan rumah itu lagi, katanya itu jalan pintas ke pasar. Kami sudah bertegur sapa dengan para tetangga. Aku juga sudah mendapatkan banyak teman. Perlahan tinggal di rumah itu sudah terasa normal. Oh iya, aku baru ingat, ayah cerita bahwa ayah mengenali Pak Broto. Ternyata Pak Broto lah orang yang waktu itu melakukan upacara pesugihan sate burung gagak yang digagalkan oleh kami. Pantesan dia marah besar. Beberapa minggu berlalu sejak warga kampung mengenal kami. Berbeda dengan yang kurasakan dulu ketika aku begitu takut dengan mereka yang datang mengusir keluarga kami. Sekarang kami bertetangga dengan rukun. Orang-orang kampung sudah berani lewat depan rumah itu meski matahari sudah terbenam dan bulan yang menggantikan tempatnya. Aku pun mendapatkan kembali teman-temanku Arini, Roni, dan Cesi ditambah dengan anak-anak kampung yang lainnya yang sekarang mau bermain di depan rumah. Tidak ada rasa takut maupun was-was lagi. Ayah dan juga Bunda sudah sering bersilaturahmi dengan warga kampung yang ternyata ramah dan bersahabat. Tidak cuma itu, mereka juga kadang memberi bantuan kepada kami atau kadang juga mengantarkan makanan kalau ada lebih di rumah mereka. Di hari Jumat sore itu, aku, Heru, dan juga Bunda sudah terbangun dari tidur siang. Namun Yudit masih terlelap tidur. Bunda meminta tolong agar aku menjaga Heru karena Bunda mau ke hutan mencari singkong untuk direbus buat makan malam. Aku mengajak Heru bermain di samping rumah tujuannya agar aku bisa melihat kalau ada teman-temanku yang lewat dan bisa ku ajak main. Tidak lama kami mulai bermain. Cesi datang sambil menenteng sekantong plastik boneka dan tas ransel yang ketika dia tunjukkan semuanya berisi baju Cesi yang sudah tidak terpakai lagi. Dela,
Ibu aku nyuruh aku ngasih ini sama kamu dan Yudit, kata Chelsea sambil menyerahkan kantong plastik dan tas ransel yang dia bawa. Ini apa, Ces? Baju aku dulu. Chelsea menunjuk ke tas ranselnya. Terus ini boneka-boneka aku buat kamu sama Yudit. Chelsea mengeluarkan semua boneka yang dia bawa dari dalam kantong plastik, dan kami berdua pun tenggelam dalam pembicaraan yang asik mengenai nama boneka-boneka itu dan hal-hal kesukaan mereka. Sekitar 30 menit berlalu, akhirnya Chelsea pun pamit pulang karena katanya dia mau pergi les ke rumah pak gurunya. Setelah Chelsea pergi, aku baru sadar ternyata Heru yang kupikir sedang bermain di belakangku sudah tidak ada. Awalnya aku tidak panik karena aku pikir dia pasti tidak pergi jauh. Heru, teriakku sambil mengelilingi rumah. Aku tidak menemukan Heru. Lama-kelamaan, aku menjadi panik dan juga takut dimarahin bunda kalau bunda tahu Heru tidak ada denganku. Aku melihat dari kejauhan bunda sedang berjalan kembali ke rumah sambil menenteng singkong. Aku segera berlari masuk ke dalam rumah dan mencari Heru di kamar, tapi tidak ada. Yudit masih tertidur pulas. Di area rumah yang runtuh pun tetap ku cari, tapi tidak ada tanda-tanda Heru di sana. Aku menengadah melihat ke lantai 2. Apa mungkin Heru pergi ke lantai 2? Apa iya Heru sudah bisa naik tangga? Aku takut untuk naik ke lantai 2, tapi aku juga ingin segera menemukan Heru. Siapa tahu dia ada di lantai itu. Baru aku menginjakan kaki ke anak tangga pertama ketika bunda berteriak. Teriakan bunda melengking membuatku merinding. Aku langsung berlari ke arah suara bunda. Bunda sudah menangis sejadi-jadinya dan teriak ke arah dalam sumur. Heru, teriak bunda lagi dan lagi. Seketika itu kakiku terasa lemas, sekujur tubuhku gemetaran. Sumur, tidak terpikirkan olehku untuk mencari Heru di sana. Teriakan bunda ini membangunkan Yudit yang segera berlari ke arah bunda. Yudit memeluk bunda, tapi bunda mendorongnya hingga jatuh. Aku yang tadinya hanya terpaku, tidak berani mendekat di sumur sekarang dan berlari ke sana untuk menolong Yudit. Bunda masih histeris dan menjerit-jerit seperti sedang kesakitan. Ku beranikan diriku mengintip ke sumur, tidak mampu lagi ku ceritakan bagian ini. Aku melihat Heru sudah mengambang, bagian belakang tubuhnya yang berada di atas air. Tanpa melihat wajahnya pun, aku sudah tahu bahwa Heru sudah meninggal. Bunda berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Aku dan Yudit sungguh tidak berguna. Kami hanya terpaku melihat bunda. Akhirnya, setelah beberapa saat bunda berteriak tanpa ada bantuan yang datang, bunda sendirilah yang turun ke sumur. Aku langsung menangis ketika bunda turun ke sumur. Aku takut bunda ikut meninggal bersama Heru. Aku meninggalkan Yudit dan segera berlari ke jalan dan juga berteriak meminta tolong. Teriakanku didengar oleh beberapa pemuda dan ibu-ibu yang langsung datang menarik bunda dan Heru keluar dari sumur. Saat ditarik, bunda pun tidak mau melepaskan Heru. Adikku sudah tidak bernyawa itu didekap terus oleh bunda. Perlu lebih dari 5 orang laki-laki dewasa untuk menarik bunda dan Heru. Ketika bunda dan Heru sudah selamat keluar dari sumur, bunda mendekap Heru segera pergi ke jemuran handuk. Handuk yang berwarna biru itu milik Heru dililitkan di badannya, dan handuk bunda dipakainya untuk mengelap air di wajah Heru yang sudah pucat pasi. Sambil terisak, bunda terus mengelap air dari badan Heru. Bunda seperti orang yang kehilangan akal saat itu. Dia tidak mau melepaskan Heru dari pelukannya. Bila ada yang mau menyentuhnya, langsung diteriaki oleh bunda. Bu, sebaiknya ibu ganti baju dulu bu, nanti masuk angin kalau lama-lama pakai baju basah begitu, kata seorang ibu dengan lembut. Bunda tidak memperdulikan ibu itu. Tidak ada lagi yang dia pedulikan. Heru, hanya Heru yang sudah tidak bernyawa lagi yang menjadi fokus bunda kala itu. Bunda hanya bisa duduk di kursi dapur sambil menggendong Heru. Tatapannya kosong seakan tidak ada lagi jiwa mendiami tubuhnya. Yudit duduk di samping bunda sambil memeluk bunda, tapi aku rasa bunda tidak menyadarinya. Aku hanya bisa melihat bunda dan Heru dengan perasaan bersalah.
yang sejak saat itu tidak pernah hilang dari dalam hidupku. Bunda, maafkan Della. Aku mendekati Bunda, ingin aku memeluknya, tapi kuurungkan niatku ketika Bunda menatapku dengan tajam. Orang-orang sudah banyak berkumpul dan aku pergi ke depan rumah dan menunggu ayah pulang. Tidak lama kemudian ayah pulang, terkejut atau kaget tidak bisa dengan tepat menggambarkan ekspresi ayah saat itu. Ayah menangis sejadi-jadinya ketika dia melihat Bunda yang sedang memeluk Heru yang sudah tidak bernyawa. "Kenapa kamu tinggalin ayah secepat ini, nak?" tanya ayah di sela-sela isak tangisnya. "Maafkan Della, ayah. Della tidak menjaga Heru dengan baik," kataku lirih. Takut aku ketika mengakui kesalahanku itu, tapi harus aku lakukan. Seperti mau copot jantungku ketika aku rasakan kerasnya tamparan ayah di pipiku. Panas dan juga merah pipi ini, aku pantas mendapatkannya, pikirku. Ayah menamparku lagi di pipi yang lain. Berkali-kali ayah menamparku. "Maaf ayah," seruku sambil menangis. "Dasar anak tidak berguna kamu," teriak ayah begitu marah. Kalau tidak ada kakek Pras saat itu, mungkin aku sudah sekarat karena dipukul terus-menerus. Kakek Pras segera menggendongku dan menyerahkanku pada ibunya Arini, sementara kakek Pras kembali untuk menenangkan ayah. Ibu Arini memintaku untuk menginap saja di rumahnya malam itu, tapi aku menolak. Biarpun aku dimarahi, aku tetap ingin bersama ayah, Bunda, dan juga adik-adikku. Malam itu Bunda tetap memeluk Heru. Bahkan mayat Heru dibawa Bunda tidur di tempat tidur kami, di samping Bunda, di dalam pelukan Bunda, sementara aku dan Yudit di belakangi Bunda, tidak dipedulikan lagi. Ayah tidak pernah beranjak lagi dari tempat duduk sejak ditenangkan oleh kakek Pras. Keesokan harinya pagi-pagi buta, kakek Pras membawa papan triplek yang agak tebal yang dia ambil dari rumahnya. Kakek Pras dan juga ayah mulai membuat peti mati untuk Heru. Sekitar jam 10-an, Bapak Pendeta dan beberapa petugas pemakaman dari gereja yang sudah datang untuk memulai upacara pemakaman jenazah. Bunda yang memandikan jasad Heru dan memakaikan satu-satunya baju bagus yang Heru punya, yang biasanya dipakai saat ke gereja. Awalnya Bunda tidak ingin Heru dimasukkan ke dalam peti. Bunda ingin terus memeluk Heru. Baru setelah dibujuk ayah, Bunda akhirnya merelakan Heru untuk dibaringkan di dalam peti mati. Selesai ibadah pelepasan jenazah, peti mati Heru dipikul oleh ayah dan kakek Pras untuk dibawa ke liang lahat. Bunda berteriak sejadi-jadinya ketika melihat peti Heru ditutup dan dipaku sebelum dibawa ke lahan pekuburan. Bunda meronta-ronta dan menangis begitu hebatnya sampai dia jatuh pingsan. "Della, kamu di sini sama Yudit jagain Bunda," pesan ayah sebelum dia pergi mengantarkan adikku ke rumah peristirahatan terakhirnya. Aku, Yudit, dan Nenek Sulis, istri kakek Pras, tinggal di rumah dan menjaga Bunda yang belum sadarkan diri. "Kamu bantu doa, nak, biar Bunda kamu cepat sehat kembali ya," kata Nenek Sulis. Beberapa menit kemudian Bunda yang masih menutup matanya mulai mengigau dan kemudian menggumam sesuatu yang tidak bisa kami pahami. Nenek Sulis meraba dahi Bunda dan mengatakan bahwa Bunda demam. "Kamu jagain Bunda di sini ya. Nenek buatkan air hangat dulu untuk kompres." Nenek Sulis pergi ke dapur untuk memasak air panas. Badan Bunda bercucuran keringat dan Bunda gelisah dalam tidurnya. Miris hati ini melihat Bunda yang sedang sakit karena rasa sedihnya kehilangan anak bungsunya. Aku dan juga Yudit hanya bisa memegang tangan Bunda yang dingin, berharap sentuhan tangan kami dapat sedikit menenangkan Bunda. "Ini semua salahku," pikirku dalam hati. "Ini semua salahku." "Astagfirullahaladzim," seru Nenek Sulis disusul dengan bunyi dentuman panci yang jatuh. Aku langsung melepas tangan Bunda yang dari tadi kupegang dan segera berlari keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi pada Nenek Sulis. Panci yang tadinya berisi air itu jatuh di lantai dan menumpahkan isinya, membuat becek kala itu. Nenek Sulis dengan gemetaran menarik kursi untuk didudukinya, tangannya mengelus-ngelus dada sambil membaca doa. "Kenapa, Nek?"
Tanyaku sembari mengambil panci yang jatuh di lantai. Aduh Neng, tadi nenek lihat orang berdarah di bawah tangga sana. Aku menengok ke arah bawah tangga itu, tapi tidak melihat apa-apa. Aku yang sudah terbiasa melihat hal-hal seram di rumah ini merasa biasa saja. Aku juga sudah sering melihat si dia yang nenek sebut orang berdarah. Nenek masuk kamar aja, temani bunda. Nanti Dela aja yang masak airnya, Nek. Aku mau mampir nenek Sulis kembali ke dalam kamar. Kamu gak takut, Neng? Gak apa-apa kok, Nek. Saya sudah biasa lihat. Aku pergi ke sumur untuk mengambil air. Teringat lagi aku pada Heru yang meninggal di sini. Ibadah pemakaman Heru pasti belum selesai, tapi aku sudah sangat merindukan tawarnya adikku itu. Terdengar gema suara tawa Heru dari dalam sumur ketika ember mulai kuturunkan menuju permukaan air. Tawanya mirip Heru, tapi aku tahu itu bukan Heru. Aku tidak akan melihat ke bawah karena bukan Heru yang akan aku lihat. Setelah panci terisi air, aku kembali ke dapur dan mulai memasak air panas. Terpikir olehku untuk membuat ramuan air melati yang selalu diandalkan bunda apabila kami demam. Aku keluar lagi ke halaman belakang untuk memetik beberapa kuntum melati. Bau melati begitu wangi dan menenangkan buatku. Ku ambil setangkai bunga dan ku cium, tapi bukannya keharuman yang tercium, tapi bau busuk darah dan bangkai yang membuatku ingin muntah. Di sampingku sudah berdiri sosok perempuan berbaju putih dengan leher yang patah yang terkulai lemas ke sebelah kanan. Di sampingnya berdiri sosok pria yang bersimbah darah, dan dari arah hutan aku melihat banyak sekali makhluk seram yang mulai keluar dari balik pepohonan. Aku yang tadinya biasa saja mulai merasa takut ketika melihat banyaknya hantu-hantu seram yang berdiri menghadapku. Sosok dengan leher patah itu mulai mengeluarkan suara-suara aneh seperti orang yang tercekik, dan mulutnya mulai terbuka lebar menampakkan bagian dalam tenggorokannya yang dipenuhi oleh belatung. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat jari telunjuknya dan menunjuk arah dapur. Seketika itu juga, semua hantu yang berdiri serentak mengangkat tangan mereka dan ikut menunjuk ke arah rumah. Di dalam rumah, aku melihat pelita yang berwarna merah perlahan-lahan mulai menyelimuti area sekelilingnya. Makhluk yang dipenuhi dendam dan kesedihan itu mulai turun perlahan dari lantai 2 tempatnya bersemayam. Hatiku seperti ditusuk pisau ketika melihat makhluk itu. Aku tidak bisa berteriak. Yang bisa keluar dari mulutku hanyalah isak tangis, air mata membanjiri pipiku. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari cerita ini, kalian terus ikuti perkembangan ceritanya hanya di channel ini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah like, comment, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih pokoknya untuk kalian semua yang sudah mendukung video kali ini, channel ini juga ya teman-teman. Ya dengan cara itu pula ya kalian bisa membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah kalian pastinya penasaran kan bagaimana akhir kisah dari keluarga ini kok bisanya menempati rumah yang begitu horor, tidak mau pindah. Dan bagaimana akhir dari kisah ini juga, bagaimana nasib keluarga ini nantinya, ya saya juga penasaran. Jadi nantikan terus di part selanjutnya ya teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.